Shalom semuanya. Wah, sekali lagi kurang semangat. Shalom. Iya dong. Harus semangat. Kita bersyukur sampai saat ini kita bisa ada di tahun 2021 ini semuanya karena anugerah Tuhan. Bahkan GKJK Merjati yang berusia 26 tahun saat ini bisa ada karena anugerah Tuhan juga. Mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Dengan kita memuji Tuhan, kita katakan kuada sebab anugerah.
kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Secara khusus untuk GKJ Kramat Jati. Kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan-Mu, kami boleh melihat penyertaan-Mu begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih kalau sampai saat ini Engkau terus berkarya di tengah-tengah pelayanan ini. Dan kami sungguh bersyukur hari ini kami bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur karena gereja kami boleh berulang tahun ke-26. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu masih ada banyak tanggung jawab ke depan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tapi kami bersyukur, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang telah memulai pelayanan ini, Engkau Allah juga yang akan terus memberkati. Berkati ibadah syukur kami pada siang hari ini, puji-pujian, penyembahan kami firman Tuhan. Sukacita kami sempurna, karena kami terus diperlengkapi oleh Tuhan, terus dipimpin oleh Tuhan di dalam menjalani pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa menikmati, melihat kebaikan Tuhan sepanjang 26 tahun GKJ sampai saat ini. Mari kita memuji Dia, kita katakan datanglah kebaiknya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mengucapkan Tuhan, kita sambil berdoa. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam kebesarannya. Kita
Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat tahun berganti tahun, minggu berganti minggu, Tuhan izinkan kita bisa melewatinya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa menikmati hadiratnya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan semusim berlalu. Berlalu, namun kau selalu lihat Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cahaya tak teratas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. sekali lagi kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cahaya tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur Terbatas kasih, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Buka kita ya. Baik Ibu saudara pakai masker semua. Saya izin buka ya. Karena kalau enggak bisa pingsan. Khotbah. Oke. Kita berdoa ya. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Musim demi musim bisa berganti, tetapi kami yakin dan percaya kasih, anugerah, kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan, kebaikan, dan rahmat-Mu yang kami boleh alami sampai hari ini. Secara khusus, kalau kami mengingat 26 tahun sudah, Engkau menggembalakan umat-Mu di GKJ Keramat Jati. Dan kami percaya ada banyak kebaikan anugerah Tuhan di dalamnya. Dan masa-masa sulit yang kami alami, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan biarlah ini mengingatkan kami semua untuk kembali bersama-sama berdiri, memiliki pengharapan di depan, bergantung kepada Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang akan terus menggembalakan dan yang menyertai kami. Pada siang hari ini di atas ucapan syukur kami mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, mari berbicara bagi kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan, menguatkan, memimpin, dan menuntun kami bagaimana menjalani kehidupan dan pelayanan kami di depan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara.
kita membuka bagian firman Tuhan yang akan mendasari renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan membaca dari Alkitab. Saudara boleh buka Alkitab saudara atau handphone suci saudara. Kalau kita lihat Alkitab gitu ya. Saya mau membaca satu bagian firman Tuhan yang kita masih membahas ini atau mengangkat bagian ini dalam bulan lalu, masih fresh harusnya. Tapi saya pikir nas ini akan sangat berarti untuk boleh mendasari gerak langkah dan pelayanan kita ke depan. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat 4, saudara ayat 5 kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan menyatakan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan keimanan, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tetapi kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kita bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikaruniakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat di sana firman Tuhan berkata ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kata karunia yang dipakai oleh Paulus di dalam tulisan ini berasal dari kata karisma. Kata karisma itu Bapak Ibu Saudara di perjanjian baru kita dipakai 17 kali. 16 kali itu dipakai oleh Paulus dan 1 kali oleh Petrus. 16 kali ketika Paulus menggunakan kata karisma ini, semua kata-kata ini yang ada di dalam Roma, kitab Roma, itu selalu berhubungan dengan keselamatan. Artinya Paulus ingin mengatakan setiap karisma, kasih karunia yang diberikan kepada umat Tuhan itu berhubungan dengan keselamatan. Karisma atau karunia itu cuma diberikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah, yang sudah percaya kepada Allah. Karunia itu diberikan kepada mereka dan tidak yang lain. Dan kemudian sisa yang lainnya Bapak Ibu Saudara yang digunakan di 1 Korintus dan di kitab-kitab yang lain selalu berhubungan dengan karunia itu diberikan oleh Allah secara bebas kepada setiap orang dengan tujuan tertentu. Jadi karunia itu bukan diberikan asal begitu saja, tetapi karunia itu diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa karunia yang dimaksud di sini selalu bicara tentang hal-hal yang supranatural. Bukan bakat, bukan talenta, ini hal yang berbeda. Bakat atau talenta Bapak Ibu Saudara bisa kita bawa waktu kita lahir, keterampilan, sesuatu yang kita kembangkan selama kita hidup, sehingga kita menjadi ahli di dalam melakukan satu hal tertentu. Tetapi karunia berbeda dengan itu. Karunia adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada umat Tuhan yang percaya, yang sudah benar-benar lahir baru, dan dipergunakan untuk melayani Tuhan sesuai dengan maksudnya Tuhan. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang di sini bahwa karunia itu diberikan oleh Allah dan ada rupa-rupa karunia. Artinya, ketika Allah memberikan karunia kepada umat Tuhan, itu tergantung kepada Allah Roh Kudus yang memberikan karunia. Tidak semua orang dikasih karunia yang sama. Tidak semua orang punya karunia yang
jumlahnya sama. Ada orang yang diberikan banyak, ada orang yang diberikan sedikit. Yang diberi banyak bukan berarti dia lebih rohani daripada yang lain. Yang diberi banyak bukan berarti dia lebih hebat daripada yang lain. Tetapi semua tergantung sama Tuhan yang kasih karunia. Ada yang diberi 3, ada yang diberi 5, ada yang diberi 1. Tergantung kepada Tuhan yang memberi karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena karunia ini tergantung kepada Allah dan diberikan secara bebas kepada kita, maka bagian kita adalah bukan membandingkan kenapa karunia saya lebih sedikit dari orang lain. Bukankah saya sudah lama jadi orang Kristen? Bukankah saya aktif di gereja? Tapi kenapa karunia yang Tuhan percayakan kepada saya itu lebih sedikit dari orang yang baru percaya Tuhan? Tergantung sama Tuhan yang kasih karunia. Nah, bagian kita adalah kita harus menyadari karunia kita dan apakah kita menggunakan karunia itu secara maksimal. Maksimal bukan berarti 100% sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau skalanya 0 sampai 100, katakanlah si A punya 5 karunia. Karunia yang pertama, kalau dia gunakan semaksimal-maksimalnya, katakanlah dia bisa pakai 80 skornya. Selain karunia yang A, dia punya 4 karunia lain. Karunia 2, 3, 4, 5. Tapi keempat karunia ini, kalau dia gunakan secara maksimal pun, skornya paling 30. Yang pertama 80, 2, 3, 4, 5, paling maksimal dia bisa pakai 30. Nah, ada orang lain, katakanlah si B. Dia punya 2 karunia saja, tetapi dia tidak punya karunia 1. Dia punya karunia 2 dan karunia 3. Tapi kalau dia bisa pakai maksimal, dua-dua karunia ini, dia bisa pakai sampai skor 80. So, lihat bedanya ya. Sama-sama punya. Yang A kalau pakai maksimal, yang 2-3 paling 30. Tapi yang B kalau pakai maksimal, dia bisa pakai sampai 80. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian kita bukan menghitung kenapa aku yang lebih banyak tapi tidak maksimal, tidak jumlahnya besar. Sedangkan B punya lebih sedikit, tidak maksim besar 80%, tapi kenapa punya 2? Bagian kita adalah menyadari karunia kita, mengembangkan itu sebaik-baiknya. Kalau saya dan saudara menggunakan karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan baik dan dalam pelayanan kita, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Tuhan akan tambah-tambahkan karunia itu. Yang punya 2, jadi 3, jadi 4, tergantung Tuhan. Tetapi ada juga kemungkinan Tuhan akan ambil karunia itu. Mungkin diambil 1, tinggal 1 lagi. Loh, kok diambil? Tergantung sama Tuhan yang beri karunia. Dia bisa ambil 1, dia tambah 2 lagi. Saudara punya karunia yang berbeda. Kalau memang itu yang Tuhan maksudkan untuk saudara. Tergantung sama Tuhan. Bagian kita adalah menggunakan karunia itu semaksimal mungkin. Kalau Tuhan kasih si B 2 karunia, yang kalau dia bisa pakai maksimal, dia bisa pakai sampai 80, tetapi dia tidak gunakan dengan baik, bisa jadi yang pasti Tuhan ambil karunia itu. Atau Tuhan ambil 1, Tuhan kasih 1 lagi. Kalau Tuhan kasih 1, bukankah dia tidak pakai maksimal? Yang 1 itu namanya kasih karunia Tuhan, anugerah. Tuhan masih mau pakai di dalam segala kelemahan kita. Jadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara, mari menemukan dan menggunakan karunia itu dengan baik. Yang menarik, setiap karunia yang Tuhan percayakan bagi kita selalu berhubungan dengan pelayanan. Kalau saudara lihat ayat yang ke-5, ada rupa-rupa pelayanan dan 1 Tuhan. Ayat ini menghubungkan karunia yang Tuhan berikan tadi, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi itu diberikan untuk pelayanan, melayani Tuhan, melayani jemaatnya. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Setiap karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengerjakan banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan di rumah Tuhan. Yang menariknya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan beragam-beragam karunia itu supaya kita bisa menggunakannya bersama-sama dan pekerjaan Tuhan bisa digunakan dengan lebih banyak, lebih besar. Alangkah tidak menarik dan tidak efektifnya kalau orang dalam satu gereja cuma punya 1 karunia yang sama. Kemarin dalam khotbah saya gunakan gambaran permainan sepak bola.
sepak bola, itu pemainnya ada 11. Masing-masing di posisinya masing-masing. Ada kiper, ada back, ada gelandang, ada penyerang. Setiap orang punya keahlian khusus dan mereka menggunakan itu untuk bermain dengan satu tujuan, menciptakan gol dan meraih kemenangan. Saudara, tidak mungkin satu kesebelasan itu penyerang semua. Betul tidak? Kalau penyerang semua, waktu peluit ditiup, semua larinya ke depan. Gawangnya kosong, Bapak Ibu Saudara. Karena semuanya jadi penyerang. Tidak mungkin semua main sebagai kiper, betul tidak? Kalau jadi kiper, peluit ditiup, semua larinya ke belakang, ke depan gawang, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua main sesuai dengan posisinya, sesuai keahliannya. Seorang back bagian kiri belakang harus bermain sebagai seorang back di sektor kiri belakang. Kalau dia bermain back di sektor kanan, Bapak Ibu Saudara, waktu permainan dimulai, dia meninggalkan ruang yang kosong di kiri. Berarti ada ruangan bagi lawan untuk menyerang dan memberikan mereka kekalahan. Tetapi dia harus menggunakan karunia itu semaksimal mungkin sesuai aturan dan sesuai apa yang dipercayakan bagi dia. Tujuannya bersama-sama menggunakan kemampuan mereka menciptakan gol, meraih kemenangan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Karunia yang Tuhan percayakan berbeda-beda kepada saudara untuk digunakan bersama-sama dalam pelayanan. Kalau ada yang tidak menggunakan karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara, berarti kita memberikan ruang-ruang kosong di mana pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan dengan maksimal. Saya kembali ke gambaran pemain bola. Mari pikir 11 orang bermain, ada back kiri yang tidak bermain dengan semestinya. Waktu permainan dimulai, dia selalu lari ke sebelah kanan. Ruangnya kosong. Betul? Nah, pemain di depannya gelandang kiri, bermain sebagai gelandang, tetapi juga mencoba mengcover area yang kosong. Dia harus mundur ke belakang yang bukan area dia, tapi dia harus menjaga dua area itu. Dia bisa kerjakan tidak? Mungkin bisa, tetapi dia akan pontang-panting karena dia tidak maksimal. Dia meninggalkan konsentrasi di areanya, menjaga area temannya, dan lari bolak-balik. Kalau kelamaan bermain di belakang, dia tidak bisa support penyerang untuk menciptakan gol. Kenapa saya menggunakan gambaran ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau saya dan saudara dipercayakan banyak karunia, kita tidak menggunakannya, mungkin nggak ada orang lain yang take over itu? Mungkin saja. Dia gregetan lihat saudara, tidak mengerjakan bagian saudara, dan dia take over itu. Tetapi waktu dia take over itu, Bapak Ibu Saudara, satu yang pasti, pelayanan itu tidak dikerjakan dengan maksimal. Kapasitas dia terbatas. Saya kembali ke contoh A. A punya berapa karunia? 5. Yang satu 80, 2, 3, 4, 5, maksimal 30. Yang B punya 2 karunia, nomor 2 dan nomor 3. Dipakai maksimal, kapasitasnya 80. Kalau yang 80 tidak mengerjakan karunia dan pelayanan dengan baik, katakanlah di take over oleh yang bagian A, dia mengerjakan karunia 2 dan 3, semaksimal yang dia bisa kerjakan cuma 30, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau dikerjakan oleh orang yang semestinya si B, dia bisa kerjakan 80, Bapak Ibu Saudara. Setelah lihat gambaran ini, orang A bisa take over, tetapi kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan secara maksimal. Kalau ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si B akan terus mendiamkan tanggung jawab dan karunia-Nya sampai kemudian Tuhan cabut karunia itu. Dan dia bertanggung jawab sama Tuhan. Kemungkinan yang kedua, kita memberikan ruang pencobaan yang lebih besar bagi si A. Karena dia mengerjakan bagian yang tidak semestinya, men-take over orang lain. Dan kalau dia mengerjakan terus ini bukan cuma 2, 3, 4, 5, 6, walaupun tidak maksimal, satu saat dia akan berkata, kalau bukan saya, semua ini berantakan. Kalau bukan saya, gereja tidak akan jalan. Kalau bukan saya, gereja ini nggak ada sampai hari ini. Saya mengerti gambaran yang saya mau bilang. Saya mau katakan adalah, ketika Tuhan titipkan karunia kepada masing-masing kita,
Mari temukan dan gunakan karunia itu semaksimal mungkin supaya kita bisa melayani Tuhan secara maksimal. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang mau dibagikan dulu? Oke. Siapa tahu kebanjiran? Enggak. Oh, nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah prinsip kasih karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Bersama kita bisa, bukan berarti mengerjakan semua bersama-sama. Itu satu hal. Tetapi bersama kita bisa juga berarti kita mengerjakan sesuai dengan karunia dan tanggung jawab kita secara maksimal. Itulah bersama kita bisa yang sebenarnya. Berapa periode saya dan saudara melayani dengan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Apakah kita sudah menggunakan karunia kita semaksimal mungkin bagi pekerjaan Tuhan? Atau sebaliknya, selama ini kita membiarkan itu karena ada orang lain yang take over, ada orang lain yang bisa mengerjakannya. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, maka gereja akan berjalan begini-begini saja. Selanjutnya ayat berikutnya, firman Tuhan bilang begini. Karena ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat ini menjanjikan satu hal bagi kita. Kalau kita menjadi penata layan yang bertanggung jawab dalam mengerjakan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, dan mengerjakannya bersama-sama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ada pekerjaan-pekerjaan ajaib yang kita mungkin tidak pernah pikirkan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ada hal-hal besar yang gereja bisa lakukan yang selama ini belum pernah kita lakukan, dan mungkin kita berpikir tidak akan pernah mungkin kita lakukan. Tetapi kalau kita kerjakan bersama-sama, Allah yang memberikan karunia, Dia akan menjadikannya besar dan memakai saya dan saudara. Karena di tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Masalahnya adalah apakah saya dan saudara menerima dengan syukur karunia kita dan menggunakannya dengan baik sehingga pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan maksimal. Bersama kita bisa dimulai dari saya dan saudara. Apa karunia dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saudara? Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada orang yang menyadari tanggung jawabnya tapi tidak mengerjakannya. Sementara ada orang lain yang sadar kekosongan ini dan harus diisi. Tetapi karena dia juga tahu bahwa orang lain harus diberikan ruang untuk mengerjakan bagiannya secara maksimal, sama-sama saling tunggu. Dan kalau itu yang terjadi, maka pekerjaan Tuhan juga akan terhambat. Disinilah dibutuhkan komunikasi dan koordinasi. Para pemimpin mengingatkan supaya setiap orang mengerjakan bagiannya. Kalau saudara adalah pemimpin perusahaan, saudara punya bawahan yang tidak mengerjakan tugasnya, saudara bisa menegur dia, mengingatkan dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, saudara bisa mengajar dia bagaimana mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetapi saya tidak yakin saudara akan mengerjakan tugasnya terus-menerus. Karena saudara pimpinan dan bukan bagian saudara untuk itu. Bagian dia digaji untuk itu. Dan bagian kita adalah mari berkoordinasi, mengingatkan supaya kita mengerjakan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ayat ini. Kalau kita mengerjakannya masing-masing dengan maksimal, kita akan memulai tahun demi tahun di depan dengan jauh lebih baik. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan di Keramat Jati, lihatlah dan lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan melalui saudara. Bukan melalui satu, dua orang, melalui saudara bersama-sama. Kalau saudara dititipkan Tuhan banyak karunia, mari kembangkan itu dan pakailah untuk Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Hati kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan atas
kami melihat GKJ Kramat Jati sampai hari ini ada banyak pekerjaan yang sudah dikerjakan, pelayanan yang dilakukan. Ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan Engkau memakai mereka satu persatu. Atas semua kelebihan dan kekurangan mereka, gereja ini berdiri sampai hari ini. Dan semua di dalam rencana dan anugerah Tuhan. Tolong kami untuk mensyukuri setiap yang baik yang sudah pernah ditanam dalam gereja ini. Dan izinkan kami melangkah bersama-sama dengan memandang ke depan, mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati kami para pelayan-Mu, para majelis, hamba Tuhan, ada ketua-ketua komisi yang Tuhan percayakan tanggung jawab ini. Dan biarlah setiap kami dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi kami mengerjakannya bersama-sama bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, untuk melayani dunia ini. Kami sadar kami terbatas dan lemah, tetapi anugerah Tuhan besar untuk kami. Oleh sebab itu, dengan hati yang terbuka, kami mohon tambahkan kasih karunia dan karunia di dalam hidup kami, supaya kami bisa melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun.
surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih 26 tahun Engkau sudah memberkati pelayanan kami di GKJ Kramat Jati ini. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih juga untuk keluarga besar Yusuf yang sudah menjadi bagian inti dalam pelayanan ini, yang Tuhan pakai sehingga gereja ini boleh berdiri di Kramat Jati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan di tengah-tengah pelayanan ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau memberkati setiap orang yang sudah terlibat, yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kau terus memberkati mereka Tuhan. Dan Engkau juga memberkati pelayanan ini untuk ke depan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu karena kami tahu ini milik-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memiliki tanggung jawab juga untuk mengembangkan pelayanan ini. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Tuhan, kami memiliki karunia masing-masing untuk saling mendukung, untuk saling memperlengkapi demi untuk pengembangan pelayanan ini. Berkati kami Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai BPJ, sebagai ketua-ketua komisi, dan semua pengerja yang Engkau percayakan dalam pelayanan ini. Engkau berkati kami dengan karunia kami masing-masing, supaya kami dapat pergunakan secara maksimal, sehingga pelayanan ke depan semakin bertumbuh dan berkembang. Kami rindu Tuhan, di tahun-tahun yang akan datang, pelayanan ini Tuhan, kami rindu semakin maju. Karena ada Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami, dan yang akan memakai kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami datang kepadamu. Semua kami sehati mau berdoa untuk pergumulan kami dengan tempat ibadah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ini ke dalam tangan. Kami tidak memiliki kekuatan Tuhan. Seringkali kami berpikir apalagi yang harus kami buat sehingga kami boleh dapat menempati ruko itu untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah. Tetapi kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah pelayanan kami. Kau sedang bekerja, Kau sedang melakukan mujizat-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu atas pelayanan kami. Sehingga setiap pergumulan kami rindu Tuhan, kami memiliki akses masuk untuk ke ruko. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan gerakkan hati orang-orang yang ada di sana Tuhan, sehingga mereka memiliki belas kasihan untuk memberikan akses masuk untuk kami. Tetapi kalaupun kami tidak mendapatkan akses masuk, kami mau berdoa Tuhan, Engkau buka jalan, apa yang terbaik yang akan Engkau buat dengan pelayanan ini. Sehingga ketika gereja kami kembali bisa dapat berkumpul, kami percaya dan kami yakini, kami imani Tuhan, bahwa kami akan memiliki tempat untuk beribadah. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, campur tangan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk memimpin setiap kami, pemimpin-pemimpin gereja ini, untuk melakukan yang terbaik untuk gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyerahkan pelayanan ke depan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya masing-masing kami akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bergandengan tangan, bekerja sama, kami mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, kami bisa mengembangkan pelayanan ini lebih maju lagi. Dan kami rindu Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.
karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang mengaruniakan kepada setiap kita karunia-karunia dari Allah, boleh menyertai kita dalam mempersembahkan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kami atas nama keluarga Yusuf mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kramat Jati yang ke-26. Bersama kita bisa. Selamat